Halo teman-teman sekalian, nah sesuai judulnya nih, sekarang kita mau buat video tentang implementasi join dan mengerti tentang apa itu join, apa jenis-jenisnya, serta gimana cara mengimplementasikannya. Gitu yang mau, oke? So langsung aja ke videonya. Oke, kita udah masuk ke videonya. Nah, sesuai yang tadi yang kita rancang ya, kita belajar teorinya dulu. Jadi, pertama kita harus tahu dulu, join itu apa ya kan gitu. Jadi menurut Ladjamuddin tahun 2004, join itu adalah operasi yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa gabungan dari kolom-kolom yang berasal dari tabel-tabel tersebut. Mungkin agak bingung ya, agak rancu ya. Jadi simpel lagi nih. Kita punya dua tabel nih. Tabel mahasiswa dan tabel dosen. Kita mau menggabungkan ini. Nah, untuk penggabungan itu nanti dilihat dari koneksi dari dua tabel ini. Kalau misalnya ada koneksi, dia bakal menggabungkan hasil yang mau dikoneksikan. Nah, kalau misalnya dia nggak ada koneksi, ya udah nanti yang dikeluarkan itu adalah nilai 0 gitu. Jadi simpelnya, join ini kita mau menggabungkan dua tabel jadi satu tabel gitu. Jadi kayak ya sesuai namanya lah ya, join, menggabungkan gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah jenis-jenisnya. Jenis dari si join ini apa aja ya kan? Pertama adalah inner join. Jadi inner join ini digunakan ketika kita mau menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel itu datanya bersesuaian atau penggabungan tabel secara dua arah. Gitu. Jadi dia punya bentuk umum juga nanti di sintaks untuk SQL-nya atau MySQL-nya. Contohnya gini. Ya, mungkin ya bingung ya karena belum ada tabelnya ya. Jadi simpelnya dia bakal select tabel 1 dan tabel 2. Baru dilihat dari mana nih tabel 1, terus kita inner join kan dengan tabel 2. Nah, nanti dia ambil tuh dari PK dan FK-nya. Jadi sesuai yang ini tadi nih. Datanya bersesuaian. Jadi nanti FK dan PK ini itu adalah data yang bersesuaian. Gitu. Lanjut. Yang kedua adalah outer join. Tadi udah ada inner, sekarang outer. Kita digunakan untuk menggabungkan tabel secara satu arah. Jadi outer ini dibagi menjadi dua, yaitu left outer join dan right outer join. Jadi left outer join itu menggabungkan tabel secara satu arah di sebelah kiri. Ya, namanya juga left ya kan, di sebelah kiri lah. Nah, bentuk umumnya gini nih. Lihat. Sesuai sama tadi kayak yang inner join, tapi bedanya ini cuman di sintaks ini aja. Left sama ini, left ini berarti ke kiri, terus nanti ada right itu menggabungkan tabel secara satu arah di sebelah kanan. Jadi dia ada di kanan nanti, tadi di kiri, sekarang di kanan. Jadi bentuk umumnya gini nih. Perubahannya cuma ada di sintaks joinnya. Kalau misalnya kita mau buat inner, ya udah inner join. Mau buat di kiri left join, kanan right join, gitu. Oke, jadi ceritanya kita udah masuk ke bagian praktik. Kita anggap teori itu udah selesai lah kita kerjakan ya kan. Nah, di praktik ini kita mempraktikkan gimana sih cara pakai si inner join, left join, dan si right join nanti. Nah, kita butuh dua tools nih, yaitu XMPP dan CMD. XMPP untuk menyalakan si MySQL nanti. Oke. Di sini karena saya udah buka XMPP, nih, tinggal dipakai. Nah, untuk pemakaiannya kita cuma pakai MySQL, nggak perlu Apache karena kita nggak main di phpMyAdmin. Kita mainnya di CMD gitu. Ya udah tinggal pakai MySQL aja lah udah gitu. Oke. Terus buka CMD. Nah, di sini kita perlu masuk dulu ke si XMPP-nya. Ke XMPP, MySQL dan bin. Nah, masuk. Kita perlu masuk juga ke bagian si MariaDB. Nah, caranya gini, MySQL bin root. Oke. Nah, pertama saya itu mau nengok ada berapa sih database yang ada di sini. Nah, caranya tinggal lihat gini, show databases. Nah, di sini tuh kelihatan tuh. Nah, untuk sekarang saya mau pakai database yang namanya mahasiswa ini nih. Tinggal gini, sintaksnya gini nih. Use mahasiswa. Enter. Oh, udah deh, mahasiswa udah terpakai gitu. Nah, sekarang kita mau lihat di database mahasiswa ada apa aja sih? Show tables. Nah, di sini ada dua table nih, ada dua table. Kita mau lihat di dalam table itu apa aja fieldnya gitu ya kan. Di table mahasiswa
itu ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan jurusan. Kita lihat untuk isinya apa aja tuh. Siswa. Nih, isinya ada nih. Ali, Budi, Cici, Dodi, Evi, dan Ina. Gitu juga kita mau buat di mata kuliah. Tinggal kita ganti ini mata kuliah. Nah, di mata kuliah itu cuma ada dua nih. Field asli dari si mata kuliah. Nah, ini adalah foreign key dari si mahasiswa gitu. Sekarang kita mau lihat datanya. From mata kuliah. Enter. Ini adalah isi dari tabel mata kuliah. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah apa nih? Kita mau membuat sebuah apa ya? Kita mau membuat sebuah inner join. Nah, caranya gini. Select. Kita mau select apa gitu ya kan? Select. Kita mau select misalnya dari mahasiswa itu kita mau semua data itu dikasih akses lah gitu. Gitu juga di mata kuliah. Kita kasih akses. Selanjutnya buat from. From apa? From mahasiswa. Yang dimana kita inner join kan dia dengan mata kuliah. Lalu on mana? Di mana dia? Di mahasiswa .id mahasiswa. Kenapa? Karena ini adalah kode unik atau primary key-nya. Nah, di bagian mata kuliah jadi kita pakai dot apa? Bukan dot mata kuliah, tapi dot id mahasiswa. Karena kita mau mengkoneksikannya kan, gitu. Tinggal kita run. Nah, jadi di sini ada tabel kita baris ya, yang di ini yang masuk kursor ke sebelah kiri itu adalah tabel mahasiswa. Kursor ke sebelah kanan itu tabel mata kuliah. Jadi mereka udah gabung di dalam satu tabel. Itu namanya inner join. Nah, gimana kalau misalnya kita mau si nama dan nama mata kuliah aja tuh yang ada? Caranya gini, simple aja. Select atau nggak usah, kita buat langsung ini aja. Nah, untuk membuat hal tadi ya yang gini-gini. Nah, itu pakai arrow atas bawah. Di CMD gitu. Nah, yang ini jangan kita kasih bintang. Karena bintang itu artinya kita mendefinisikan semua field atau isi table itu gitu. Jadi semua data bakal masuk ke dalam apa yang kita mau. Kita kan mau cuman nama mahasiswa aja. Udah nama mahasiswa. Di sini di table adalah nama mata kuliah. Tinggal enter. Nah, dia ada nama mahasiswa dan nama mata kuliah. Sekarang gimana kalau inner join? Inner join sama aja halnya kayak si left join. Itu sama aja halnya kayak inner join. Tinggal kita ganti di bagian sini aja. Left join. Enter. Lihat nih. Sama kan? Tapi ada yang beda nih. Ada null di sini. Kenapa ada null? Untuk melihat perbedaan ini kita perlu buat gini. Kita perlu buat di sini jangan cuma nama mahasiswa dan jangan cuma nama mata kuliah, tapi kita mau menampilkan semua data di mata kuliah dan semua data di mahasiswa. Tinggal kita buat ini. Kok 8 sih? Sorry. Ini harusnya adalah bintang. Enter. Lihat nih. Ada 0, 0, dan 0. Kenapa demikian? Karena kita lihat lagi nih di bagian mata kuliah. Nih, isinya ya. Isi dari si mata kuliah itu cuman ID mahasiswanya yang dipakai cuman sampai 14. Nah, sementara di sini ID-nya sampai 15 nih kan. Jadi itu yang ngebuat ada 0 di situ karena ada satu data yang nggak punya foreign key di dalam si mata kuliahnya. Bukan nggak punya foreign key sih, nggak didefinisikan di mata kuliahnya. Karena di sini cuma sampai 14 nih. Karena ada yang double nih. Kalau misal tadi di sini 15, nah ini nggak bakalan 0 gitu. Itulah kenapa dia bisa jadi 0. Karena si ID mahasiswa yang 15 yaitu Ina itu belum didefinisikan di mata kuliah gitu. Kecuali nanti kalau misalnya kita update dan kita masukkan si Ina ke dalam mata kuliah,
ya dia udah pasti nggak nol lagi gitu, udah terisi datanya gitu. Sebenarnya ini sama aja kayak left join ya, sama right join. Kita lihat perbedaannya apa ya. Tinggal kita ganti di sini right join. Kita lihat bedanya di sini. Kita lihatnya di bagian atas kan tadi 15 ada kan ina 000 gitu. Nah di sini ina nggak ada karena gini, kalau di left join yang didahulukan itu adalah tabel sebelah kiri. Jadi semua data sebelah kiri itu harus tampil gitu, nggak boleh nggak ada tampil. Makanya kenapa ada nilai 0 walaupun dia tampil semua. Yang di sini kan nggak didefinisikan tadi, makanya 0. Nah gitu juga di bagian si right join yang di sebelah kanan tabel mata kuliah itu harus tampil semua. Sementara kan tabel mata kuliah cuma sampai berapa ya, sampai 6 gini kan, sama aja barisnya sama kayak mahasiswa, tapi kan yang kita definisikan ID mahasiswa itu cuma sampai 14 gitu. Jadi walaupun tadi sampai 15 di bagian kiri di tabel mahasiswa, kan kita mau menampilkan semua tabel, semua isi dari tabel tabel di sebelah kanan gitu kan. Nah karena udah kita definisikan gitu, berarti dia cuma menampilkan yang sebelah kanan aja, yang bagian kiri terpotong jadinya yang 15 si ina gitu, karena kita cuma mau si tabel sebelah kanan, bertepatan dia cuma 14 aja. Jadi mungkin gitu aja sih cara make inner join, left join, right join. So easy, ternyata gampang juga ya kan untuk memakainya. Jadi kalian bisa juga praktekkan ke case-case lain untuk inner right join dan left join ini gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih.